Bagaimana Bang kondisi kelapa sawit kita hari ini nih, Bang? Dari kacamata media gitu ya. Kementerian Pertanian Amerika USDA itu mereka mengeluarkan data bahwa industri sawit ini harus berdikari, harus profesional, dan yang paling penting lagi ya memang harus bertanggung jawab. Tren harga CPO sendiri itu memang selalu mengalami kenaikan. Karena saya jurnalis juga, jadi rasa ingin bertanyanya jauh lebih besar daripada menjawab. Iya. Pulsvox to protect people, animal, and crops. Nah, pemirsa, kita sekarang kedatangan tamu besar juga nih dari media ya, tapi ya kita mau tanya perkebunan kita khususnya di kelapa sawit dengan mediator terbesar di Indonesia nih, media ya Bang ya, berarti kalau gitu. Enaknya Bang atau Pak nih dipanggil? Ya bebas Bang juga boleh. Gak apa-apa ini bener ya, karena udah terbiasa Bang, biar lebih akrab. Jadi dengan Bang Eri kita sambut. Selamat datang Bang Eri. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Mantap. Bang kemana aja nih? Sebenarnya selama ini nih kita udah lama nggak ketemu. Lagi sibuk apa maksudnya nih? Ya kalau kita di Info Sawit biasa pekerjaan rutin kan sebagai jurnalis, kita melakukan wawancara, penulisan, lalu penerbitan media khususnya majalah setiap bulan. Itu masih jalan tuh ya? Masih. Ya? Terus ya? Iya, puji Oh iya, lupa itu medianya Info Sawit ya Bang? Iya. Nah, media Info Sawit ini mengambil segmentasi nggak sih Bang? Itu kalau dibilang ke perkebunan kelapa sawit khusus ya gitu ya? Iya betul. Jadi kalau kita bicara media sawit, kebetulan kami Info Sawit ini kan media yang pionir ya. Pionir. Pertama kalinya di Indonesia ada media yang khusus mengangkat tentang berita atau informasi seputar kelapa sawit. Baik dari hulu maupun hilir. Dari perkebunan sampai industri hilir seperti oleh chemical dan biodiesel. Nah itu kita pertama kali berdiri itu kan 2007 ya. Waktu itu memang bisa dibilang kondisi kita itu di Indonesia pasca tahun 2006 Indonesia berhasil mengalahkan produksi CPO Malaysia. Jadi 2006 itu Kementerian Pertanian Amerika USDA itu mereka mengeluarkan data yang menyatakan bahwa produksi yang dihasilkan sepanjang 2006 itu nantinya Indonesia berpotensi menjadi produsen CPO terbesar. Nah makanya di 2007 itu kemudian kita berdiri di bulan November, jadi edisi perdana kita itu di bulan November 2007. Luar biasa, udah lama juga berarti Bang ya? 2007 pioneer nih pemirsa nih, bukan main-main lagi yang datang nih. 19 tahun. 19 tahun Bang ya? Luar biasa. Kalau gitu berarti sudah banyak sekali nih Bang perkelapa sawitan, yang diliput ya berarti ya dari perkelapa sawitan ini, perkebunan ini ya. Nah, kalau tanya sedikit Bang ke Bang Eri nih, bagaimana Bang kondisi kelapa sawit kita hari ini nih Bang? Dari kacamata media gitu ya? Ya kalau dari kacamata media, khususnya Info Sawit hari ini, industri sawit ini sebenarnya industri yang masa depannya masih sangat cerah. Karena apa? Karena kan industri sawit ini industri yang dia berasal dari perkebunan kelapa sawit, lalu diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO, dan kemudian bisa diolah lagi bahkan di dalam negeri domestik. Itu bisa dijadikan minyak goreng sebagai minyak makanan dan minyak bahan bakar atau biodiesel. Bahkan rencananya Presiden Prabowo juga B50 tahun ini kan. Nah, jadi saya rasa buat prospek industri sawit ini hari ini akan sangat cerah dan kedepannya karena apa? Karena harga sawit pun, harga CPO hari ini kita tahu itu juga mengalami tren kenaikan. Walaupun seperti biasa kan dia akan berfluktuasi, bisa naik, bisa turun. Tapi kecenderungannya memang industri ini yang menghasilkan CPO dia mengalami kenaikan harga yang cukup memberikan potensi keuntungan luar biasa bagi produsen atau bagi pengusahanya. Untuk hari inilah gitu ya. Untuk hari ini. Luar biasa. Memang lagi istimewa harganya nih sekarang. Sampai saat ini nggak Bang? Kira-kira nih sampai Ya kalau data kita terakhir ya kita lihat dari pasar bursa di Malaysia maupun di Jakarta itu kita bisa melihat tren harga CPO sendiri itu memang
selalu mengalami kenaikan. Walaupun kendati ada turun sedikit, tapi kemudian di lain hari kemudian dia akan naik lagi seperti itu. Oke. Dan yang harus diingat juga ini kan bisnis yang menjual atau menghasilkan dalam bentuk biaya rupiah, tapi bisa menjual di pasar ekspor dan menghasilkan dalam bentuk dolar. Ya, Jadi potensi keuntungannya itu berlipat dari harga yang naik, tapi juga dari nilai kurs dolar yang hari ini kita tahu juga sudah naik ya, Naik sudah juga lebih ya. tinggi. Imbas-imbas perang juga nih berarti Bang. Iya. Iya. Nah, kalau terkait kacamata program pemerintah yang B50 ini Bang, bagaimana menanggapinya Bang? Apa emang berarti kondisi ini membuka potensi atau cakrawala perkelapa sawitan menjadi lebih cerah tadi, atau yang kemudian malah menjadi menyusun strategi ulang nih buat pekebun-pekebun sekarang untuk jadi semakin lebih maju, atau harus strategi apa nih yang diambil gitu? Ya kalau dari kita sih kita bacanya kan secara makro dan mikro ya. Iya. Kalau dari secara makro kan kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2026 ini mungkin secara makro atau global ini kondisi ekonomi kan tidak baik-baik saja. Terjadi perang, terjadi bencana dan sebagainya. Nah tapi kan ekonomi dunia yang hari ini nggak baik-baik aja, itu bisa kita lihat juga dengan dari lesunya permintaan pasar. Jadi akibat adanya perang, akibat adanya bencana dan sebagainya, makanya kondisi pasar di luar negeri itu memang tidak baik-baik aja, termasuk di kita pun dengan adanya bencana di Sumatera dan sebagainya, kondisi ekonomi kita juga nggak baik-baik aja gitu. Nah, akibatnya nggak baik-baik ini kemudian mengakibatkan turunnya permintaan. Artinya pasar secara agregat rata-ratanya itu memang menurun. Nah, tetapi kan kalau kita lihat antisipasi pemerintah itu juga dilakukan melalui apa? Yaitu pemerintah kemudian melakukan yang namanya mandatori pasar biodiesel dari B40, lalu tahun ini dinaikkan menjadi B50. Hasilnya berarti permintaan akan minyak sawit ini akan terus menguat. Nah, kalau permintaannya itu menguat, secara otomatis harga kemudian juga akan meningkat. Nah, makanya kalau keuntungannya ketika permintaan itu menguat lalu harga itu meningkat di industri sawit ini, untuk pasar ekspornya juga kita dapat keuntungan lain, yaitu harganya dinilai dari nilai kurs dolar terhadap rupiah juga kan hari ini meningkat gitu. Walaupun secara rupiah kita melihat akan terjadi depresiasi rupiah, penurunan rupiah, tapi kan kalau untuk pasar ekspor ya hasil yang diterima oleh pedagang atau eksportir itu justru meningkat dibandingkan nilai kurs yang stagnan atau menurun. Oke. Artinya berarti secara ekosistem sendiri kelapa sawitan ini akan meningkat berarti gitu ya? Iya, secara ekosistem bisnisnya sudah pasti sawit ini akan terus memiliki pasar atau pembeli yang lebih besar atau meningkat. Potensinya ya. Iya. Tapi kalau di luar isu-isu lah, di luar isu-isu yang ada gitu kali ya Pak. Betul. Ya kan kita kan itu kan lepas dari kondisi saat ini ada perang, ada bencana dan sebagainya. Cuma intinya bisnis sawit itu memang bisnis yang punya masa depan yang cerah. Nah, sebetulnya ya. Betul. Iya. Nah, kembali kalau ke spesifik lagi Bang, ke dalamnya secara produktivitas kelapa sawit, artinya kan perlu ada pelaku-pelaku di dalamnya juga nih Bang. Gitu. Nah, artinya ekosistem itu kan meningkat juga untuk pelaku-pelaku yang di dalamnya juga kan, pelaku-pelaku artinya seperti vendor atau supplier gitu, yang bergerak itu akan meningkat. Apa mereka harus punya regulasi yang perlu ditingkatkan juga Bang? Berarti otomatis meningkat kan, ada regulasi juga yang harus ditingkatkan. Apa sudah cukup dengan yang saat ini ada apa ya Bang? Ada RSPO ya, atau ISPO ya. Nah, gimana Bang menurut pandangan? Ya kalau kita lihat dari tren pasar yang meningkat, kemudian kita juga bicara secara produksinya, bagaimana kemudian perkebunan kelapa sawit ini mampu menghasilkan panen yang juga meningkat, atau bahasa lainnya adalah produktivitasnya, hasil panen itu meningkat. Nah, memang kita juga melihat bahwa industri sawit ini kan dia tidak berdiri sendiri secara ekosistem bisnis. Industri sawit ini juga mendapat support
besar atau dukungan besar tuh dari supporting industry atau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai industri pendukungnya. Nah, industri pendukungnya ini sebenarnya juga memiliki sama seperti industri sawitnya, memiliki masa depan yang cerah juga kalau misalkan bisa mengelola pasar yang ada di industri sawit ini, khususnya di perkebunan, menjadi lebih terbuka dan lebih ekspansif. Nah, bahkan kalau saya dengar nih Bang Martin nih kan di Pulsvox sendiri kan juga menghasilkan atau memiliki produk-produk yang bisa dipasarkan ya di industri perkebunan kelapa sawit. Nah, mungkin saya yang nanya nih gantian. Nah, produknya itu seperti apa nih? Karena dengar-dengar nih industri ini atau perusahaan ini juga perusahaan yang sudah cukup lama ya. Bahkan sudah bisa dibilang sudah dewasa lah, sudah mature dan ini mungkin bisa di-share juga nih ke pemirsa kita seperti apa produk-produknya. Singkatnya kalau kita sebetulnya produk yang ada itu dengan brand Pulsvox konsentrasi ke hama penyakit tanaman ya Bang. Gitu. Jadi produknya itu kalau teman-teman atau di luar sana customer kita pasti udah tahu dengan nama mesin fogging gitu. Tapi brandnya orang tahu Pulsvox. Mesin fogging itu Pulsvox gitu. Nah, tapi kita konsentrasi di hama pengendalian tanaman gitu, hama penyakit tanaman, Nah, yang mengacu pada pengendalian hama terpadu pastinya gitu. Dan di situ ada alat-alat kita untuk membantu meningkatkan produktivitas dari keberhasilan sawit itu sendiri gitu Bang. Jika ada serangan hama ya produk kita lah yang digunakan gitu. Nah, contohnya hama penyakit tanaman apa yang kemudian bisa ditanggulangi atau bisa disembuhkan oleh alat ini? Untuk spesifiknya lagi lebih ke ulat api ya dan ulat kantung gitu. Dan spesialnya kita primadonanya di K22 Bio karena biologi kita support gitu. Jadi bisa lebih spesifik atau fokus kepada hama tersebut, tidak mempengaruhi ekosistem yang ada, merusak ekosistem yang ada seperti serangga terbang, insek gitu, kayak hama-hama yang lain lah, atau jenis serangga yang lain. Kumbang tanduk itu bisa juga? Kumbang tanduk? Kalau kita menggunakan Bacillus harusnya enggak Bang, enggak kena, tapi bisa ditangani, bisa aja, cuman memang dia akan masuk ke dalam ini kan, kalau kumbang tanduk jadinya kurang efektif sebetulnya. Tapi kalau secara untuk fokus hamanya lebih ke ulat api dan ulat kantung tadi sih sebetulnya. Untuk tidak merusak ekosistem karena memang serangga itu juga kan diperlukan untuk penyerbukan ya Bang, untuk produksi gitu jadinya. Kurang lebih sih seperti itu Bang. Jadi kita menarik. Menarik nih Bang. Nih karena saya jurnalis juga jadi rasa ingin bertanyanya jauh lebih besar daripada menjawab. Iya. Luar biasa jiwa wartawan itu. Nah, kalau boleh di spill nih misalkan kalau kita bicara Pulsvox karena kan udah berdiri semenjak zaman Belanda ya atau zaman awal kemerdekaan istilahnya. Betul. Nah, apa sih kelebihannya Pulsvox ini dibandingkan dengan produk-produk serupa atau produk-produk yang ada di Indonesia yang saat ini ya? Nah, kalau untuk kelebihannya itu tadi salah satunya kita support untuk biologinya itu Bang. Jadi memang biologi sistemnya. Jadi kita punya punya prinsip kerja di dalam teknologi Pulsvox-nya itu sendiri untuk mendukung biologinya. Karena peran penting biologi ini di perkebunan terkait sustainability-nya mungkin lumayan mempengaruhi tingkat penting atau tidaknya ini menjaga keberlangsungan kebun ini sendiri kan gitu. Itu yang menjadi primadona kita yang sampai saat ini salah satu kelebihannya itu yang masih belum bisa ditandingi lah ya sama produk yang lain mungkin. Kalau yang produk yang lainnya mungkin sudah ada. Dan kelebihan lainnya kita juga kan untuk tangkinya itu kan menggunakan udah plastik dia, bahannya ethylene gitu ya. Jadi kuat tuh Bang. Tidak kita juga mensukseskan ESG artinya juga. Environment ya. Environment, social dan governance-nya. Jadi menjaga operatornya supaya
tidak terkena lah gitu, safety ya gitu. Kurang lebih sih itu sih Bang kelebihan-kelebihannya. Jadi menarik ya. Jadi kalau misalkan kita bicara sustainability itu kan kita juga bicara masalah prinsip dan kriteria berkelanjutan. Betul, ya kan? betul. Dan seperti yang saya ketahui di industri sawit, Ya. itu kan kita bicara prinsip dan kriteria keberlanjutan, itu kan kita merujuk kepada tadi ya ISPO itu Indonesian Standard Indonesian Sustainable Palm Oil. Palm oil. Ya. Nah, sedangkan di internasionalnya kita juga tahu ada RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Betul. Jadi berarti produk-produk dari Pulsefok ini memang sudah juga mengerti atau mengikuti kaidah-kaidah yang ada di aturan sustainability itu sendiri ya. Betul. Oke. Kita berusaha untuk seiring sejalan dengan itu ya. Karena kita mau menjalankan bisnis juga kan jangan yang aneh-aneh gitu kali Bang ya. Ikut aja lah. Gimana baiknya kalau meningkat kita ikut meningkat gitu. Oke. Nah, apalagi yang menarik tadi ya mengenai biological system ya. Jadi itu kan salah satu produk-produk yang dianjurkan untuk pengelolaan secara ramah lingkungan ya. Betul. Secara ramah lingkungan dan memang secara bisnis juga sudah pasti dia akan berkelanjutan ya. Ya. Nah, kalau gambarannya nih bisa nggak kita di-spill juga masalah Pulsefok ini bisa diperoleh di mana sih? Atau kalau ada yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Pulsefok ini bisa cari di mana gitu? Nah, ternyata ini acara info sawit pemirsa. Saya yang ditanya terus. Oke, makasih Bang nih pertanyaannya nih. Kita bisa telepon langsung di email, ntar kita ini Bang, namanya kita spill juga di bawah, namanya WhatsApp, email, itu bisa hubungin kita langsung untuk diskusi, kita free konsultasi sih, gitu. Kalau emang ada yang banyak dibantu, ada yang ingin dikonsultasikan dan dibantu secara training juga kita bisa. Nanti tinggal hubungin aja WhatsApp yang tertera. Oke. Itu pemirsa ya, nanti akan ada alamat email dan nomor yang berjalan, jadi silakan dihubungi. Nah, udah ada kelebihan info sawit kan juga ada ntar kita. Nomor teleponnya. Jadi jangan sampai tidak menghubungi ya, karena ini penting buat keberlanjutan praktik budidaya berkelanjutan. Luar biasa, ekosistemnya penting. Support ini nih. Iya. Oke Bang, kembali ke saya yang nanya. Oke, silakan. Nah, kalau boleh tahu Bang, historical tadi kan udah sedikit nih ya tadi ya, untuk tahunnya aja tapi awal mula terjun Bang ke dunia ini nih, sebenarnya gimana perjalanannya Bang? Ya kalau awalnya saya di Info Sawit itu kan sebelumnya memang saya bekerja di industri oleochemicals. Terus kebetulan juga saya dipercaya mengelola asosiasi produsen oleochemicals atau Apolin. Saat ini mungkin bisa dilihat asosiasi oleochemical itu produk-produk hilir yang menggunakan bahan baku dari minyak sawit. Nah, awal saya mengerti atau tahu tentang oleochemical juga saya terkejut, ternyata sehebat itukah yang namanya minyak sawit. Karena waktu itu kan 2003 ya, awal pertama perjumpaan saya dengan industri sawit itu, saya juga terkaget-kaget tuh dibilang, kamu tahu nggak kalau minyak goreng itu dari minyak sawit gitu. Setahu saya kan minyak goreng zaman itu 2000-an awal tuh minyak goreng itu dari kelapa kan. Nah, tapi terus terjadi pergeseran ternyata di akhir 90-an bahwa minyak goreng yang kita gunakan ternyata dari minyak sawit. Gitu. Tapi memang awal 2000-an itu minyak sawit itu ya masih dibilang barang baru, banyak orang yang nggak ngerti juga. Bahkan saya juga saking terkejutnya ternyata minyak sawit itu ketika masuk industri oleochemical itu dirubah menjadi produk-produk untuk digunakan lagi sebagai bahan baku untuk industri farmasi, untuk industri kosmetik, untuk industri surfaktan deterjen dan sebagainya. Konveksi bahkan ya, konveksi bahkan buat membatik dan sebagainya. Makanya itu jadi lebih terperangah lagi saya. Makanya saya suka juga tuh kalau ada kampanye LSM kan, yang bilang ketika Anda masuk Indomaret atau Alfamart 90% produk yang Anda jumpai itu berasal dari minyak sawit. Karena kalau bagi saya kata-kata atau ujaran dari teman-teman LSM itu justru dia mengkampanyekan, jadi semua ini digunakan memang dari bahan sawit. Dari bahan sawit ya. Bahkan kalau kita ngomong kafe kan, kayak di sini ada usaha kafe nah itu juga bisa dibilang ketika bikin makanan pasti akan ada tuh ingredient dari minyak sawitnya gitu.
Jadi agak sulit ya bagi kita kalau terutama di Indonesia kalau kita mau menghindari gaya hidup bebas sawit juga susah gitu loh. Sulit ya. Yang paling penting itu kalau dari kita Info Sawit menganjurkan kita bergaya hidup dari sawit tapi secara bertanggung jawab. Luar biasa. Luar biasa. Tanggung jawab, harus tanggung jawab nih Pulse Lover. Karena memang udah sebagian 90% tadi Bang ya. Iya. Udah dari sawit, kita gimana juga ngelepasinnya gitu. Betul. Ya, jadi perlu kita berdamai lah artinya Bang. Iya. Berdamai dengan sawit, tapi kita bertanggung jawab. Betul. Itu Pulse Lover. Nah, di luar kenikmatan kelapa sawit nih Bang. Dan yang apa bilangnya tadi kita yang bagus-bagusnya udah kita obrolin nih Bang. Sejauh Abang di media atau di Info Sawit ini Bang, apa paling menarik isu yang diangkat Bang? Yang ada, yang paling lucu lah, atau paling seru gitu? Ya kalau isu di sawit ya, kalau akhir-akhir ini kan kalau kita dengar ya, sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini kami dari Info Sawit udah mengingatkan dari 5-6 tahun yang lalu ya. Bahkan di forum-forum yang kami buat, kebetulan Info Sawit juga punya forum FGD sawit berkelanjutan, forum group discussion mengenai sawit berkelanjutan itu. Oh itu ada tuh Bang ya? Ada, itu dulu kita bikin reguler ya, hampir tiap bulan, sebulan sekali kita bikin, baik webinarnya maupun diskusinya. Itu kita selalu mengingatkan ke pelaku bisnis sawit itu bahwa hati-hati loh, ancaman industri sawit terbesar itu sebenarnya berdasarkan dari perjuangan reformasi zaman dulu tuh 98. Itu mengenai apa ya? Mengenai KKN. Jadi ada korupsi, kolusi dan nepotisme gitu loh. Dan itu sangat mungkin terjadi karena sawit ini menggunakan SDA kan, sumber daya alam. Menggunakan lahan yang cukup besar, menggunakan banyak kerumitan birokrasi dan perizinan dan sebagainya. Jadi memang industri sawit ini akan sangat rentan terhadap yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, makanya di forum-forum 5-6 tahun yang lalu tuh kita udah ingetkan tuh, jangan sampai industri ini kemudian hancur akibat perilaku-perilaku yang tidak baik seperti itu. Gitu. Bahkan kita mengajukan memang ya industri sawit itu harus anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme. Gitu. Tapi ya memang kalau kejadian hari ini kita dengar di pemberitaan ada korupsi CPO, ada korupsi minyak goreng, ada korupsi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk HS number ekspor dan sebagainya. Itu memang bagian dari kerumitan industri atau kompleksitas industri sawit ini sendiri. Karena apa? Karena industri sawit ini saking gedenya dan saking banyaknya sektor atau kementerian yang terlibat, akhirnya memang bisa dibilang hampir tidak ada yang bisa mengatur industri sawit ini menjadi lebih baik, baik hari ini maupun masa lalu gitu. Nah, harapan kita sih di Info Sawit, kenapa kita selalu mengingatkan ini? Tujuan kita satu, kita ingin supaya industri sawit ini ke depannya harus menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan kita dengar teman-teman LSM di sana memperjuangkan anti korupsi, anti nepotisme, ya kan? Anti kolusi, ya harusnya industri sawit juga mengikuti saran-saran itu gitu loh. Bahwa industri sawit ini harus berdikari, harus profesional, dan yang paling penting lagi ya memang harus bertanggung jawab terhadap bisnis yang kemudian dikelolanya gitu loh. Jangan sampai kejadian-kejadian hari ini atau kemarin korupsi yang merajalela ini malah terjadi lagi gitu loh. Itu yang menjadi keprihatinan terbesar. Lalu yang kedua, kalau kita bicara bencana alam yang kemudian dikaitkan juga dengan industri sawit, ya sebenarnya sih kita juga nggak pernah tahu kan faktor alam itu kan seperti apa. Terkadang yang namanya gempa bumi, yang namanya banjir, longsor dan sebagainya, itu kan melibatkan banyak unsur atau penyebabnya itu dia tidak pernah tunggal gitu. Nah itu yang harus memang harus ada pencari fakta atau tim fakta gabungan atau apalah namanya yang memang mencari penyebab utamanya itu dari apa sih longsor banjir yang kemudian terjadi yang meluluh lantakan misalkan Sumatera atau menyebabkan banyaknya korban jiwa dan sebagainya. Karena yang harus kita ingat bahwa apapun bentuknya pertikaian yang terjadi ataupun musibah yang terjadi ketika itu menimbulkan korban jiwa atau orang yang terluka atau sebagainya kayak gitu yang menyebabkan korban hingga korban jiwa, yaitu memang membutuhkan pertanggungjawaban baik secara institusi maupun secara pelaku. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap
hal-hal yang bencana alam yang seperti ini gitu. Iya, iya. Dan ini harus benar-benar menjadi sebuah fairness bagi semua orang, bagi semua pihak gitu. Kita juga nggak bisa menuding si A, menuding si B, nah atau menyalahkan tanaman A atau tanaman B dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa membela membabi buta. Iya. Tapi pada intinya sih kalau di industri sawit, sejak dilahirkannya organisasi seperti RSPO, kan di situ sudah jelas tahun 2004 itu bahwa komitmen industri sawit adalah mereka melakukan praktek budidaya berkelanjutan. Ya. Terus selalu melalui komitmen NDPE. Itu juga mereka telah menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan yang namanya penebangan liar, pembukaan lahan gambut, ataupun pembukaan hutan-hutan yang masih virgin. Jadi mereka juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Nah, artinya apa? Komitmen-komitmen para pelaku usaha ini kan sudah jelas. Tinggal dilihat dari unsur di lapangannya, apakah kemudian ada hal-hal yang melanggar dari kode etiknya itu sendiri atau komitmennya itu sendiri, atau mungkin juga ada perilaku-perilaku yang menyimpang di lapangan. Yang ini justru menjauhkan nilai-nilai korporasi yang sudah baik. Kalau kita bicara korporasi sawit, justru menjadi nilai-nilai atau perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh, kalau kita bicara oknum gitu, misal bahasanya ya oknum perusahaan kah, atau petinggi perusahaan atau apa. Tapi intinya sih kalau kita Info Sawit selalu melihat segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Dan kalau kita nggak tahu penyebabnya siapa, ya investigasi dong. Nanti kalau ada penyebabnya ya itu juga harus diumumkan ke publik supaya itu menjadi jelas. Fair juga ya. Fair juga. Iya. Nah berarti sejauh ini Bang, dengan adanya RSPO atau ISPO lah ya, apakah implementasinya sudah sesuai kah di lapangan menurut Abang? Kacamata. Ya kalau mengacu kepada standarisasi kalau kita bilang atau sertifikasi ISPO atau RSPO, itu kan kita bicara prinsip dan kriteria berkelanjutan. Iya. Dan yang digunakan dalam prinsip dan kriteria berkelanjutan itu kan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang sudah berlaku secara universal. Contoh berlaku secara universal itu apa? Satu, bahwa kerja-kerja yang dilakukan itu harus melakukan kerja-kerja yang transparan. Jadi harus terbuka. Kerja-kerja sawit itu kerja apa sih? Gitu. Kalau nanam tuh yang ditanam apa sih? Yang digali apa sih? Ya. Kalau mupuk yang dipupuk itu pakai pupuk apa sih? Berapa banyak dan sebagainya. Ya. Terus kalau di akar sawit itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang merusak atau mengganggu atau gimana? Nah, transparansi ini perlu dilakukan oleh industri sawit gitu loh. Nah, cuman karena saya juga punya kepentingan dari sisi media, sebenarnya transparansi dari prinsip dan kriteria berkelanjutan itu bisa juga dilakukan melalui yang namanya transparansi publik via media massa. Nah, karena di sini kan kepentingan Info Sawit jelas. Info Sawit itu sebagai media segmentasi mengenai sawit, dan Info Sawit ini bisa dijadikan sebagai media penyambungnya gitu loh, lidah penyambung ya kan? Iya, benar. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan perusahaan A mau ngomong tentang dia ngomong sendirian, siapa yang mau denger kan gitu ya. Nah, tapi kalau melalui media kan kemudian benar-benar itu akan terpapar, akan bisa disebarluaskan kepada publik, dan akan banyak masyarakat yang kemudian mengetahuinya. Oh ternyata perusahaan A ini baik, oh ternyata perusahaan B ini buruk, oh ternyata perusahaan C ini masih setengah-setengah, oh ternyata ada championnya nih, ada perusahaan yang baik yang itu bisa dijadikan rujukan dan seterusnya. Oh berarti ada di sana Bang, di RSPO itu ada ya? Ya ada lah nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu kan kalau dilihat dari nilai kepatuhan ya. Iya. Jadi kalau kita bicara sertifikasi itu kan, kalau kita bicara prinsip dan kriteria, misalkan 8 prinsip, 39 kriteria. Nah ternyata perusahaan A dia hanya bisa melakukan 5 prinsip. Nah yang 3-nya belum. Berarti kan dia juga nggak bisa lulus. Iya. Gitu. Tapi ketika dia udah lulus, ya kan dari semua prinsip dan kriteria itu kan kita bisa lihat. Kan ada anjuran juga di situ untuk melakukan transparansi, melakukan yang namanya uji publik. Bagaimana kemudian publik bisa tahu bahwa dia sudah baik melakukan sesuatu kalau informasi juga nggak sampai ke mereka gitu. Nah itu kan makanya di sini sih saya selalu menghimbau kepada semua pelaku bisnis sawit ya. Makanya gunakanlah media itu secara bijak. Artinya apa? Janganlah semua dilakukan juga sendiri, berbagi aja. Tugasnya melakukan transparansi publik itu kan sebenarnya ranahnya di situ media. Nah, media itu bisa digunakan untuk
membantu perusahaan atau entitas bisnis untuk melakukan transparansi kepada publik. Gitu. Ya, ya, ya. Karena kan menjadi lebih bertanggung jawab juga gitu. Karena kan secara etiknya tugas-tugas jurnalis itu salah satunya juga kan memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Masyarakat luas. Berarti sudah pernah ada nih Bang, dari Info Sawit kira-kira presentasi lulus ya berarti terdaftar mendapat sertifikasi. Mendapat sertifikasi dari berapa perusahaan perkebunan di Indonesia ini, secara presentasi sudah berapa yang menjadi ya kalau kita sih kan ngamatin dari ini ya. Contoh kalau misalnya kita bicara sertifikasi ISPO ya. Ya. Sertifikasi ISPO itu kan kita lihat karena sertifikasi ISPO ini mandatori sifatnya dan artinya wajib. Maka kan kita ngelihat semua itu dari data-data yang Kementerian Pertanian ya. Kementerian Pertanian itu kan dia tiap tahun selalu mengupdate bahwa dari sekian ribu perusahaan sawit yang sudah comply, yang sudah layak dan sudah mendapat sertifikasi ISPO itu ada berapa perusahaan seperti itu. Cuman yang satu hal yang mungkin menjadi daya kritis dari kita Info Sawit ya, setiap tahun memang diupdate, setiap tahun memang diumumkan dan hampir setiap tahun juga selalu dikatakan kita akan menuju 100% sertifikasi ISPO. Tapi hingga tahun ini yang Info Sawit tahu sih sejauh pengetahuan kami, kalau kita nggak tahu ya maaf juga kan. Itu sih memang nggak pernah 100% juga gitu. Enggak ya. Oke, baik Bang. Lanjut lagi nih Bang. Masih nyambung sama tadi nilai daripada media atau Info Sawit ini jujur dan bertanggung jawab tadi Bang. Ada nilai-nilai lain yang menjadi keunggulan dari Info Sawit ini nggak Bang? Ya, dari sejak didirikan Info Sawit ini kan kita berkomitmen untuk melakukan pemberitaan secara baik ya. Nah, terus yang paling penting lagi adalah masalah transparansi dan kejujuran yang memang menyangkut informasi yang kita sampaikan. Karena bagaimanapun sebuah media itu kan akan memiliki value bagi pembacanya kalau misalkan media kita itu bisa melakukan kerja-kerja jurnalistik sesuai kode etik yang memang menjadi tanggung jawab kita sebagai insan pers atau jurnalis. Itu seperti itu. Itu udah harga mati tuh Bang ya? Iyalah, karena kan kalau misalkan nanti kita ngelanggar kode etik dipanggil sama Dewan Pers. Oh iya. Dipanggil lagi sama apa sekarang kok? Dewan Pers. KPI. Dewan Pers sekarang kita di bawah pengawasan Dewan Pers. Dewan Pers. Oke Bang. Nah kalau sebelum tingkatan secara strukturnya Info Sawit ini ada langsung di Dewan Pers berarti? Ya kalau jadi kan sesuai undang-undang pers ya, sesuai undang-undang pers itu kan diatur bahwa semua perusahaan media itu kan di bawah naungan atau di bawah pembinaan dari Dewan Pers. Dewan Pers ya. Jadi kita semua ya mengacu kepada aturan yang ada di Undang-Undang Pers, selalu juga kita mengacu kepada aturan dari Dewan Pers. Sedangkan kode etik sendiri itu kan diatur di asosiasi ya. Kayak kita kenal asosiasi jurnalis itu ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, Warta, ya. Lalu ada AJI dan sebagainya. Sama ya, walaupun media sawit pun ke situ juga. Tetap sama. Acuannya ya. Siap. Kan sebenarnya kita ini media gitu loh, kita media. Pekerjaan itu kayak kita nih ya jurnalis. Nah, acuannya ya sama dengan media-media umum lainnya, cuman secara pasar target marketnya kita berbeda. Lebih spesifik. Makanya disebutnya kita sebagai media massa nasional, tapi segmentasinya industri sawit. Sejauh di industri sawit Bang, teknologi fogging ini pernah dibahas ya? Ya, yang fogging ini kebetulan sih saya setelah lama bergelut di sawit ini ya, betul baru dengar ini dan memang teknologi pengendalian hama terpadu ini kalau saya bilang ya kan selalu mengalami peningkatan ya. Sedangkan untuk model pengasapan sendiri ya memang saya sih dengar memang ini dilakukan banyak juga oleh perusahaan-perusahaan sawit seperti pengasapan untuk kumbang ulat api, kumbang tanduk dan sebagainya. Cuman
ya tadi kalau kumbang tanduk kan mungkin kurang efektif ya, tapi kalau ulat api dan mungkin ulat itu kantong. ulat kantong itu mungkin jauh lebih efektif Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi memang yang sejauh ini sih dari kita Infosawit juga melihat bahwa pengendalian hama terpadu, apalagi tadi kalau kita bicara mengenai dia biodegradable atau lebih biochemical dan sebagainya, mungkin itu akan jauh lebih baik karena sesuai dengan prinsip dan kriteria berkelanjutan itu sendiri kan. Betul, betul, luar biasa Bang. Berarti di luar teknologi pengendalian hama ini kan ada si Pulsefok ini nih Bang ya, yang masih relevan lah sampai saat ini lah gitu, dari tahun 1980-an kita sudah ada di Indonesia itu. Nah, kalau kacamata Infosawit yang saat ini teknologi kemajuan apa Bang yang diperlukan saat ini? Ya kalau kita sih melihat hari ini dan ke depan industri sawit ini kan memang harus betul-betul concern dan aware terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Gitu loh. Nah seperti tadi kalau kita bicara industri sawit sendiri kan sebenarnya industri sawit ini menghasilkan yang namanya produk ramah lingkungan, ya kan. Nah kalau ramah lingkungan sendiri kalau kita telusuri itu kan kita bicara bahan-bahan atau produk-produk yang memang dia bisa terurai kan, yang disebut biodegradable, ramah lingkungan dan dia bisa terurai dan sebagainya. Nah ini kan kalau misal kita bicara produk Pulsefok yang kemudian tadi disampaikan juga bahwa dia biochemicals dan dia ramah terhadap lingkungan, tentunya menurut saya produk Pulsefok ini harusnya bisa diterima oleh banyak kalangan. Ya. Oke. Luar biasa, makasih banyak nih Bang. Oke, siap. Bang Eri, Pak Eri, luar biasa ketemu sama. Tapi terakhir Bang, closing statement lah, pesan-pesan buat teman-teman semua pekebun kelapa sawit di luar sana, apa yang ingin kira-kira unek-unek Abang kalau ada dari media, dari Infosawit yang ingin disampaikan, atau ada teman say hello? Ya kalau dari saya mungkin sebagai closing statement, saya melihatnya begini ya, apapun yang kemudian menjadi daya tarik dari industri sawit seperti harga CPO yang cenderung mengalami kenaikan, lalu profit yang kemudian atau keuntungan yang bisa didapat oleh banyak pelaku, termasuk bagi pengusaha dan petani. Satu hal yang harus tetap diingat adalah bahwa minyak sawit ini kan bagian dari minyak nabati secara global. Artinya minyak nabati ini juga merupakan salah satu bahan atau salah satu minyak makanan yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Nah, tren penggunaan di belakangan ini yang kemudian minyak nabati menjadi bioenergi ini juga merupakan suatu peluang besar bagaimana kemudian minyak nabati ini mampu memberikan nilai tambah yang lebih, karena berarti kan nilainya lebih plus nih sebagai minyak makanan dan juga minyak non makanan. Nah, yang harus diingat adalah kita akan bicara mengenai percepatan baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi produksinya. Apabila dalam sisi produksi ini kita juga mengalami pelambatan, tentunya ini akan menjadi masalah. Kendala di konsumsinya, dan salah satu yang ditawarkan oleh Pulsefok ini bagaimana kemudian bisa mengatasi hama dengan ramah lingkungan melalui Pulsefok, ya otomatis ini akan menjadi salah satu penopang juga bagi kelancaran produksi minyak sawit di masa depan. Apalagi kalau tadi juga telah dijelaskan bahwa produk Pulsefok ini ketika melakukan kerja-kerjanya dia betul-betul mengikuti apa yang menjadi persyaratan sustainability, yaitu prinsip dan kriteria berkelanjutan. Jadi sih saya punya harapan besar sih produk-produk seperti ini bisa dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas, gitu, termasuk pelaku-pelaku usaha perkebunan, pengusaha dan petani kelapa sawit. Siap. Berarti kita berharap banyak juga buat pekebun di luar sana yang ingin bisa maju bareng-bareng sejalan dengan prinsip-prinsip sustainability itu Bang ya. Oke Bang, makasih banyak waktunya. Sama-sama Bang Heri. Kayaknya satu kehormatan bisa datang di sini. Next mungkin kita bisa ketemu lagi nih sama Bang Heri ya. Makasih banyak Bang Heri. Sama-sama.
to protect, people, animal, and crops. And crops. Yoi, luar biasa. Sampai ketemu lagi, pemirsa. Bye. Thank you.